di sini pada materi akidah akhlak untuk Madrasah Aliyah ada beberapa tema. Yang pertama yaitu menghindari sifat tercela, yang kedua mengenal sifat-sifat Allah, yang ketiga bertaubat, yang keempat hidup mulia dengan menghormati orang tua dan guru. Kemudian selanjutnya kisah teladan Nabi Lut, yang keenam Asmaul Husna, yang ketujuh menundukkan nafsu, syahwat dan godok. Nah, adapun tema khusus yang kami angkat yaitu mengenai bab 4, menghormati orang tua dan guru. Ada dalil perintah berbakti terhadap orang tua, yaitu tercantum dalam Quran Surat Al-Isra ayat 23, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Yang artinya, dan janganlah kamu menyembah selain Allah, dan hendaklah kamu berbuat baik terhadap ibu bapa kalian. Nah, kemudian setelah tadi kita cantumkan dalil Quran Surat Al-Isra ayat 23, kemudian ada adab terhadap orang tua. Nah, berbakti kepada orang tua adalah kewajiban setiap anak. Nah, betapa mulianya perintah berbakti ini sehingga Allah itu mensejajarkan dengan perintah bersyukur kepada Allah. Tercantum dalam Quran Surat Luqman ayat 14, yang artinya, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu atau kepada ibu bapamu. Quran Surat Luqman ayat 14. Kemudian ada beberapa sebab mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang pertama, orang tua telah berkorban demi anaknya tanpa memperdulikan apa balasan yang akan diterimanya. Seorang ibu dengan sepenuh daya upaya telah memberikan kasih sayang tanpa menginginkan balas budi dari anaknya. Kemudian yang kedua, kasih sayang orang tua itu tiada taranya. Yang ketiga, anak adalah belahan jiwa ibu dan bapak, terutama ibu. Biasanya tidak akan makan sebelum anaknya makan. Ibu tidak akan tidur sebelum anaknya tidur. Kemudian, apa sih prinsip dasar berbakti kepada orang tua? Yang pertama adalah tunduk dan patuh. Yang kedua, dilarang berkata kasar, membentak, misal berkata hush, dan kata-kata sejenisnya, termasuk ungkapan yang tidak baik. Yang ketiga, kita dilarang durhaka kepada orang tua karena termasuk dosa besar. Berikut ada keutamaannya. Yang pertama, dibukakan 2 pintu surga. Yang selanjutnya, dimudahkan rezekinya. Yang ketiga yaitu lebih utama daripada jihad fisabilillah. Dan yang keempat adalah ridho Allah terletak pada ridho orang tua dan murka Allah terletak pada murka orang tua. Mungkin sekian yang dapat disampaikan. Baiklah, yang kedua kita akan membahas mengenai memahami adab terhadap guru. Adapun dalil nakli tentang menghormati guru yaitu dari hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya, bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, dan tidak mengerti hak orang yang berilmu atau guru. Hadis riwayat Ahmad. Nah, ini artinya Nabi mengajarkan kepada kita untuk menghormati orang tua, menyayangi yang lebih muda, dan menghargai orang yang berilmu, yaitu guru. Dan selanjutnya, tata cara menghormati guru atau adab terhadap guru. Di sini kita akan membahas mengenai sikap dan perilaku yang menunjukkan kita menghormati guru. Yang pertama, memberikan salam ketika bertemu guru, berprasangka baik,
atau husnuzon pada setiap tindakan guru, mendengarkan dengan baik saat guru mengajar, dan yang terakhir, sabar terhadap guru. Jika guru menegur atau bersikap tegas, yakinlah itu tanda perhatian dan cinta kepada murid. Nah, pembahasan yang terakhir di sini kita akan membahas mengenai keutamaan berbakti kepada guru. Nah, jika kita berbakti kepada guru, maka Allah akan memberikan keutamaan atau kebaikan yang luar biasa kepada kita, yaitu pelajaran mudah dipahami, ilmu menjadi berkah dan bermanfaat, masa depan cerah dan sukses, menjadi orang hebat dan terhormat, hati tenang, pikiran terang, ilmu mudah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang terakhir mengenai dampak tidak menghormati orang tua dan guru. Nah, dampak yang pertama adalah dampak psikologi. Nah, ini mencakup kurangnya kepercayaan diri dan kurang percaya pada kemampuan diri sendiri. Nah, yang kedua, rasa bersalah dan penyesalan. Nah, untuk dampak yang kedua adalah dampak sosial. Nah, ini mencakup kerusakan hubungan. Nah, tidak menghormati guru dan orang tua dapat merusak hubungan dengan mereka dan orang lain. Nah, untuk dampak yang ketiga adalah dampak akademik dan karir. Nah, ini mencakup kurangnya prestasi akademik, tidak menghormati guru dan dapat membuat seseorang kurang berhasil dalam bidang akademiknya. Nah, yang kedua, kurangnya kesempatan karir. Tidak menghormati guru dan orang tua dapat membuat seseorang kurang memiliki kesempatan karir yang baik. Nah, dengan menghormati orang tua dan guru, seseorang dapat membangun hubungan yang sehat, meningkatkan kepercayaan diri, dan mencapai keberhasilan dalam hidupnya. Terima